Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat bersyukur kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di gereja ini untuk mengikuti ibadah Paskah pada pagi subuh ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan berikut ini. Yang pertama, komitmen aksi penyangkalan diri akan berakhir hari ini. Tetapi bagi jemaat yang masih ingin memberikan persembahan aksi penyangkalan diri, tetap dapat memberikannya melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor 6500305051 atas nama GKI Jabar, GKI Surya Utama dengan mengakhiri nominal dengan angka 7 dan itu akan terakhir pada hari ini. Lalu yang berikutnya, pada tanggal 24 April pada ibadah sore pukul 17 akan dilaksanakan pelantikan pengurus Badan Pelayanan Jemaat yang akan diwakili oleh setiap ketua masing-masing badan pengurus yang akan dilayani oleh Pendeta Setiawati Sucipto. Lalu setelah di bawah hari ini, kita akan mengikuti prosesi dengan menaiki tangga bersama-sama dengan pendeta. Tapi bagi jemaat yang kesulitan untuk berjalan menaiki tangga bisa menggunakan lift. Sekian warta hari ini, selamat berbakti, Tuhan memberkati.
Dan kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 189. Maria
Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kristus bangkit, soraklah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tak dapat kami pahami caramu, menghapus keraguan di hati para perempuan yang terkejut menjumpai kubur yang kosong. Namun ingatan mereka akan-Mu membuat mereka berani untuk yakin, untuk tidak lagi risau dan resah. Mereka yakin Engkau bangkit, Engkau hidup, dan mereka bergegas menyampaikan kepada yang lain. Orang
Tak dapat kami pahami cara-Mu, menyembuhkan kami dari luka yang kami bawa, dari luka yang kerap membuat kami terpenjara, luka yang membuat kami lemah tak berdaya. Namun Engkau bangkit, Engkau hidup, bangkit dari luka-luka fisik yang memenuhi tubuh-Mu, dari luka-luka penolakan yang keji, Engkau bangkit, Engkau hidup. Maka luka yang masih ada tidak terasa begitu melukai, karena Engkau membalut luka. Tak dapat kami pahami cara-Mu, merengkuh kami yang berdosa, mengampuni kami yang penuh celah, mendekap kami melalui dekapan cinta. Engkau bangkit, Engkau hidup, seolah hendak meyakinkan kami untuk berani hidup, untuk berani bangkit, karena Engkau hidup, Engkau bangkit. Damai yang dihimpit Tuhan.
Saudara-saudara, kalau saya bertanya selamat Paskah, apa jawabnya? Uping, selamat Paskah? Pak Yanwar, selamat Paskah? Apa jawabnya? Kita akan cari apa jawab kita ketika kita diberikan afirmasi selamat Paskah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami hari yang baru. Hari penuh sukacita. Ketika 40 hari kami mencoba untuk mengendalikan diri, memahami, merasakan cinta kasih-Mu yang besar dalam pengorbanan Kristus. Kini tiba saatnya kami pada hari penuh sukacita itu. Hari penuh kemenangan. Dan kami akan membaca Alkitab ya Tuhan, agar kami tahu apa arti kebangkitan yang kami peringati saat ini. Kebangkitan Kristus, kebangkitan kami, kebangkitan umat manusia. Pimpin hamba-Mu agar ia boleh berkata seturut dengan kehendak-Mu, berkati apa yang sudah ia persiapkan agar disampaikan dengan bahasa yang sederhana, boleh kami pahami, karena Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengertinya. Dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pembacaan kitab Yesaya pasal 65 dimulai ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara,
Aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setianya
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-24. Kita mulai dari ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudari sudah ketemu jawabannya tadi, berpikir sambil mengingat bacaan Injil dan dikaitkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Apa rasanya, apa jawabnya kalau ada yang mengucapkan Selamat Paskah? Soalnya kalau itu sudah dijawab, ada pertanyaan kedua. Wah, kayak cerdas cermat, tanya semua. Ya. Nah, pertanyaan kedua adalah, apa yang Bapak Ibu Saudari rasakan merayakan Paskah setelah 2 tahun dalam suasana pandemi dengan waktu-waktu sebelumnya ketika belum ada pandemi, ketika kita masih bebas, nggak takut sama virus. Ya, ada 50 yang melihat nih di YouTube, channel YouTube GKI Surya Utama, boleh kasih pendapatnya. Apa yang saudara rasakan perbedaannya perayaan Paskah dalam situasi pandemi dan sebelum pandemi? Boleh. Apa kira-kira bedanya? Karena itu bisa menjawab, memahami makna Paskah yang sesungguhnya. Karena Paskah itu selalu ada di dalam hati kita dan selalu memberikan makna yang baru. Ini bukan sekedar peristiwa ulangan rutinitas, tetapi merupakan sebuah perayaan iman. Tanpa Paskah, tanpa kebangkitan Kristus, nggak ada orang Kristen, nggak ada agama Kristen, nggak ada Alkitab kita, nggak ada kebaktian. Apa yang dirayakan? Ya, coba kita lihat situasinya waktu itu ya. Pagi-pagi, benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Injil Lukas mencatat rempah-rempah ini artinya jawaban bahwa Yesus betul-betul mati. Yesus betul-betul disalib dan mati. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngomong Yesus enggak mati, pura-pura mati, minggat atau semuanya itu melarikan diri. Tapi Yesus mati. Dan ini mesti kita percayai, ya mati kok. Maka para muridnya menyiapkan rempah-rempah untuk meminyaki, untuk menunjukkan hormat kepada jenazah Yesus. Lah, Pak, kok enggak dari kemarin aja? Waktu habis disalib mati, ya udahlah diminyakin. Kita ingat bahwa peristiwa penangkapan, penyaliban Yesus itu mendekati perayaan Paskah Yahudi. Salah satu hari raya besar bagi orang-orang Yahudi. Jadi ya jenazah Yesus, mayat Yesus diurus seala kadarnya supaya enggak mengganggu rutinitas keagamaan orang-orang Yahudi. Ya, para murid belum bisa move on nih. Belum bisa menerima bahwa Yesus sudah mati. Setelah peristiwa yang mencekam itu, para murid menyediakan rempah-rempah
Dan pagi ini mereka membawa pergi ke kubur Yesus. Jadi jangan percaya kalau Yesus diomong gak mati. Ini iman kita. Dia mati tapi tidak terus mati, tidak ada di gua itu ya bangkit. Dan itulah kuncinya iman kita. Iman yang berpengharapan pada Kristus yang bangkit, bukan pada kubur yang kosong. Ada banyak lagi nih situasi atau simbol-simbol yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil. Salah satu yang lain adalah mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Hal apa yang bisa kita pelajari dari batu yang terguling itu? Siapa yang menggulingkan? Para penjaga. Enggak mungkin, mereka disuruh jaga supaya mayat Yesus, tubuh Yesus jangan dicuri oleh murid-muridnya dan seterusnya dijaga. Tetapi batu sudah terguling. Ini bisa kita hayati bahwa ayo gulingkan, singkirkan keraguan kita terhadap peristiwa kebangkitan Kristus. Kita harus betul-betul memahaminya ini sebagai sebuah perjalanan pemaknaan spiritual. Bukan cuma sekedar cerita yang diulang-ulang. Tapi sungguh ayo kita singkirkan keraguan. Yesus bangkit enggak sih? Maka Paskah menjadi sebuah afirmasi iman. Nih Bapak Ibu, apa bedanya nih kalau saya ngomong dengan nada seperti ini? Paskah. Paskah. Yang pertama tadi ya. Yang kedua, perhatikan bedanya nih. Paskah. Paskah. Apa bedanya? Yang pertama, yang kedua apa bedanya? Ada yang mau berpendapat? Belum ada nih pendapat. Ya, Yesus sudah bangkit tuh. Apa bedanya? Yang pertama itu merupakan keyakinan. Paskah, yakin. Paskah. Kalau yang kedua menjadi sebuah pertanyaan. Paskah, pas. Paskah, pas. Pas enggak pas, ya enggak tahu urusan masing-masing. Sudahkah iman Kristen itu pas di hati kita? Ayo gulingkan keraguan akan kebangkitan Kristus. Ini artinya bahwa kita juga menyingkirkan keraguan akan kemuliaan kuasa Kristus dalam hati kita, yang kita artinya sungguh-sungguh mau melihat Kristus yang bangkit berkarya dalam hidup kita. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Yesus. Dan para murid termangu-mangu, bingung. Waduh, mayatnya Tuhanku enggak ada nih. Tubuhnya Tuhanku udah enggak ada nih. Kemana aku harus mencari? Siapa yang mencuri? Ada banyak pertanyaan. Jadi hal selanjutnya adalah ketika kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan cepat-cepat bingung. Jangan cepat-cepat kecewa. Jangan cepat-cepat takut. Para murid termangu-mangu. Mereka sangat ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya ketika ada 2 orang dengan pakaian berkilau-kilauan. Cahaya
Bagi orang Yahudi itu melambangkan yang ilahi. Tadi ya kalau kita dari bawah itu ya, melihat sebuah penggambaran cahaya. Cahaya itu buat orang Yahudi itu melambangkan figur ilahi. Masih ingat cahaya-cahaya apa yang menggambarkan figur ilahi di Alkitab yang Bapak Ibu Saudari ingat? Apa saja salah satunya? Semak yang menyala-nyala ya. Wajah Yesus bersinar. Ya. Ketika mereka ketakutan karena ada dua sosok yang mereka tidak pahami, akhirnya sosok ilahi itu berkata, ngapain cari Yesus di sini? Ia sudah bangkit. Jenazahnya nggak ada, kamu jangan terfokus, kalian jangan terfokus kepada sesuatu yang duniawi yang hanya dibatasi oleh tubuh yang fana. Yesus sudah bangkit, ia hidup. Ini adalah simbol kemenangan Kristus akan kuasa maut. Akhirnya para perempuan itu mengabarkan kepada murid-murid yang lain. 11 rasul dan yang lainnya. Yesus bangkit. Ada yang mengabarkan pada kita, kuburnya udah kosong. Perempuan itu tidak dipercayai. Perempuan-perempuan itu, omong kosong. Walaupun demikian, ada satu sosok, ada satu pribadi yang mencoba untuk mencari makna Paskah. Melewati. Paskah itu bahasa Ibrani Pesah. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira Passover. Melewati. Ini kalau lihat Paskah pada perjanjian lama itu kan, bagaimana Allah menolong, melindungi anak-anak sulung orang umat Israel yang enggak mati, lalu dirayakan tiap tahun untuk melihat, untuk mengenang kuasa Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan, yang terus membimbing mereka, mengasihi mereka. Petrus cepat-cepat pergi ke kubur itu. Petrus berusaha untuk mencari makna Paskah yang melewati omongan orang, yang melewati ketidakpercayaan teman-temannya. Tentu kita masih ingat siapa Petrus. 3 hari sebelumnya dia menyangkal, wah kamu kenal, kamu bagian dari rombongannya Yesus nih. Enggak, bukan saya. Kecil hatinya. Sembunyi dari kenyataannya bahwa ia adalah murid Yesus. Dan sebelum-sebelumnya Petrus juga menunjukkan orang yang temperamental. Tapi akhirnya dia mau merendahkan dirinya. Dia pergi ke kubur kosong itu. Dan dia menggumulinya, apa maknanya itu. Dan akhirnya dampaknya adalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Katakan tadi, pasal ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah
menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya padanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus, namanya. Perubahan dalam sosok Petrus. Lalu mulailah Petrus berbicara. Apa yang bisa kita pahami di sini? Paskah, peristiwa, karya, kebangkitan Kristus yang kita hayati betul-betul dalam diri kita akan membawa perubahan, membawa kehidupan baru. Berani hidup karena Yesus hidup. Petrus menunjukkan itu. Dan bagaimana dengan kita? Petrus mau melewati keraguannya. Ia ingin hidup menjadi saksi Kristus. Jadi kalau ada yang ngomong, "Selamat Paskah," mari kita jawab, "Saya siap mengabarkan Kristus." Bukan cuma ngomong, tetapi menunjukkan dalam kehidupan kita. Bahwa hidup sebagai pengikut Kristus selalu membawa sukacita, selalu membawa perubahan yang baik. Selalu membawa kebaikan. Mazmur yang kita tadi perhatikan, Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat Paskah, saya siap menjadi saksi Kristus. Itu jawab kita. Jadi Paskah menjadi sebuah afirmasi iman kita sebagai pengikut Kristus. Sudahkah kita sebagai suami istri mengabarkan kasih Kristus melalui tutur kata, perbuatan, dan hidup kita? Sebagai anak, sebagai orang tua, dan sebagai siapapun, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Kalau orang lain melihat, sungguh Kristus hadir dalam hidupmu. Jadi umat Tuhan, ayo. Ketika kita akan merayakan perjamuan kudus, ingat, sudahkah Paskah mengingatkan kita adalah saksi Kristus. Kiranya Tuhan Yesus selalu kita sadari kehadirannya. Selamat Paskah. Jawabannya, selamat Paskah. Selamat Paskah dan tunjukkan Kristus dalam hidup kita. Amin. Ya dekat dunia
Kristus hidup, Kristus hidup, ku memasyurkannya. Benar Kristus hidup, hidup, dudung, 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 dudung. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku tedus ombak badai. Oh, saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, Kristus hidup, ku memasyurkannya. Benar Kristus hidup, hidup. Umat Tuhan yang hilang bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhanlah pengharapanku dan kekuatanku. Oh, tak seorang seindah penuh kasih. Kristus hidup, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, Kristus hidup, ku memasyurkannya. Benar Kristus hidup, hidup. Kristus hidup, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, Kristus hidup, ku memasyurkannya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kekal, biarlah ketika kami menjalani, merayakan, mengikuti hari-hari gerejawi, kami boleh merasakan, memahami karya Kristus dalam kehidupan kami. Ia yang selalu hadir dalam hidup kami, menemani kami dengan kuat kuasa-Nya, meneguhkan kami ketika kami rapuh, membentuk hati kami ketika kami kecewa. Tuhan,
tolong kami agar Kristus sungguh bangkit di dalam hidup kami. Dan itu kami sungguh-sungguh percayai dalam iman. Bukan sekedar karena khotbah-khotbah yang kami dengarkan saja, tetapi sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan iman kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Maka kami ingin mengubah hidup kami. Meninggalkan hidup kami yang lama menjadi baru. Ketika identitas saksi Kristus hadir tersemat di dalam hidup kami. Maka akan ada damai sejahtera yang hadir di dunia ini ya Tuhan. Karena tingkah laku, kehidupan, perbuatan kami sebagai tubuh Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami, GKI Surya Utama. Biarlah kami sungguh-sungguh menampilkan kuat kuasa kasih Kristus. Karena kami adalah tubuh Kristus. Di tengah segala perbedaan, di tengah segala hal-hal yang merintangi kami, sungguh Tuhan kami ingin tunduk, takluk dalam pimpinan kasih setiamu, sehingga setiap kami, tubuh Kristus di GKI Surya Utama, memuliakan Kristus. Berkatilah majelis jemaat, para pendeta, para penatua, segenap anggota jemaat maupun anggota simpatisan, Tuhan tolong agar kami merasakan persekutuan yang hangat, akrab. Kami bersyukur ya Tuhan untuk majelis jemaat, para pelayan yang terus bahu-membahu, memperhatikan setiap kegiatan bergereja. Terima kasih ya Tuhan kami sudah mulai kebaktian kembali di GKI, di gerejamu, di gedung gereja. Tuhan tolong, Tuhan tolong kami agar kami berani ketika kami boleh menunjukkan persekutuan yang hangat akrab kembali di gedung gereja dalam ibadah-ibadah yang kami rayakan. Terima kasih Tuhan untuk tim digital ministry kami yang terus melayani kami-kami yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal untuk mengikuti kegiatan bergereja di gedung gereja. Berkatilah mereka Tuhan agar penuh dengan hikmat menjalani pelayanan di era digital. Tuhan, lawatlah kami dalam segala pergumulan pribadi kami. Kami yang sedang bergumul karena permasalahan kesehatan. Kami yang sedang bergumul karena permasalahan pekerjaan, keluarga. Kristus telah bangkit dan kami siap melewati permasalahan itu dengan kasih setia Tuhan. Maka akan ada damai sejahtera dalam hidup kami. Kami juga menaikkan doa ya Tuhan untuk umat manusia. Biarlah bangsa-bangsa yang berbeda, negara, boleh mengutamakan kedamaian, kebaikan umat manusia. Bukan hanya menjaga nyawa umat manusia, tetapi juga menjaga bumi ini dengan penuh keadilan, kedamaian. Terima kasih Engkau telah hadir dalam hidup kami. Dan kami siap untuk menjadi saksi Tuhan. Karena kami adalah tubuh Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
seperti Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus, merespon kebangkitan Yesus dengan menceritakannya kepada para rasul, mari kita juga merespon kebangkitan Yesus dengan memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi jemaat yang berada di ruang ibadah, dapat memberikan persembahan melalui kotak yang sudah tersedia atau scan barcode yang berada di belakang tempat duduk. Untuk jemaat yang berada di rumah, dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja berikut. Mari kita bawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bangkit, kami datang hadirat-Mu membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan untuk kami. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini. Kepadamu kami berdoa. Amin. Amin. Jadi apakah ada sukacita Paskah hari ini? Ingat tadi, selamat Paskah, apa jawabmu? Hadirkan Kristus. Yesus bangkit, Yesus hidup. Karena itu hiduplah dalam keberanian dan pengharapan. Hiduplah dalam pengampunan dan pemulihan. Hiduplah dalam kekuatan dan kedamaian.
Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walau dihina dicerca, sampai dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus, karena matinya ku hidup. Hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, Kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Biarlah dimanapun kita berada, ada kehidupan yang kita hadirkan. Kehidupan Kristus yang kita nyatakan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah sang sumber kehidupan memelihara kehidupan saudara yang rentan dan rapuh. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberi saudara keberanian untuk bertahan dalam kehidupan. Kiranya Roh Kudus yang lembut membuat saudara terus bersyukur atas kehidupan. Haleluya.